Hai semua, hari ini aku mau buat kue jajan pasar khas Solo. Rasanya enak, di atasnya bisa dikasih berbagai macam topping. Kalau masih panas, tekstur pinggirannya garing-garing enak banget. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Nah, untuk bahannya pertama kita siapkan 950 ml santan, masukkan ke dalam panci, lalu tambahkan 3 lembar daun pandan yang sudah digunting-gunting, kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita masak santan dengan api kecil sambil diaduk ya supaya santannya tidak pecah. Nah, ini santannya sudah mendidih ya. Sekarang kita angkat santannya. Selanjutnya, kita diamkan santan sampai dingin suhu ruang. Sekarang siapkan 300 ml santan kental, kita tuang ke dalam panci, lalu tambahkan seperempat sendok teh garam. Supaya santannya harum, kita tambahkan 2 lembar daun pandan. Selanjutnya kita masak santan dengan api kecil sampai mendidih sambil diaduk ya agar santannya tidak pecah. Nah, ini jika santannya sudah mendidih kita angkat ya. Selanjutnya diamkan santan sampai dingin suhu ruang. Step berikutnya kita siapkan 300 gram tepung beras, masukkan ke dalam mangkok mixing, lalu tambahkan 50 gram terigu protein sedang. Selanjutnya masukkan 50 gram tepung tapioka, kemudian tambahkan 200 gram gula pasir, lalu kita masukkan 1,5 sendok teh ragi instan. Sekarang masukkan santan, kita tuang sebagian dulu. Ini santannya sudah dingin suhu ruang ya. Selanjutnya ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah licin ya, tidak ada gerindil. Baru kita tuang sisa santan. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita keplok-keplok adonan selama 10 menit atau boleh di mixer dengan kecepatan rendah selama 10 menit ya. Setelah dikeplok-keplok tadi, tutup adonan dengan serbet, kemudian kita istirahatkan selama 1 jam. Nah, sekarang setelah diistirahatkan selama 1 jam ya, ini banyak busanya, kita aduk dulu sampai busanya hilang. Selanjutnya kita siapkan dulu topping. Di sini aku siapkan pisang yang sudah diiris tipis-tipis, kemudian ini meses secukupnya dan keju parut secukupnya. Nah, untuk cara panggangnya ya supaya bawahnya tidak cepat gosong, ini aku alas dengan loyang yang diisi dengan pasir. Kemudian kita panaskan cetakan serabi. Ini aku pakai teflon kecil ukuran diameter 17 cm. Sekarang kita tes dulu ya apakah teflonnya sudah panas. Perciki dengan air. Nah, kalau airnya sudah menari-nari seperti ini, artinya teflonnya sudah panas. Ini kita keringkan dulu. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok sayur adonan, lalu diputar-putar seperti ini untuk membentuk pinggirannya atau renda. Kemudian langsung saja tuang 1 sendok makan santan kental, lalu ini ditutup ya. Kemudian ini dimasak sampai matang dan sampai pinggirannya kering berwarna golden brown. Nah, ini pinggirannya sudah kering dan sudah berwarna golden brown. Bagian tengahnya juga sudah matang ya. Kita tambahkan dulu coklat meses. Nah, sekarang kita kerok pinggirannya. Sekarang kita sisir pinggirannya dengan spatula agar serabinya mudah dikeluarkan. Nah, seperti ini bentuk serabinya, cantik sekali ya.
sekarang siapkan daun pisang, lalu letakkan serabi di atasnya. Kemudian kita gulung serabinya. Nah, ini kita gulung ya serabinya dan kita bungkus dengan daun pisang. Jadinya seperti ini ya. Nah, yuk sekarang kita cobain ya. Teksturnya empuk banget dan bersarang. Kita belah dua kuenya. Nah, itu kelihatan ya teksturnya empuk dan bersarang. Aku cobain ya. Rasanya enak, manisnya pas, terus ada isian coklatnya. Teksturnya empuk banget dan bersarang. Ini cocok banget ya buat ide jualan atau ide kue untuk acara. Nah, selamat mencoba ya. Semoga bisa bermanfaat.